UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE nomor 11 tahun 2008. Isi UU ITE terdapat asas dan tujuan, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik, nama domain, HKI, perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Alasan diperlukannya UU ITE, pembangunan nasional, suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional sebagai pembangunan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan TI harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan peruntukan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan TI berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. 2. Mengenai perbuatan yang dilarang. Jangkauan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, merugikan kepentingan Indonesia. Secara garis besar, UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah, dan bermaterai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual, perbuatan yang dilarang atau cybercrime, dijelaskan pada bab 7, pasal 27 sampai 37. Perbuatan yang dilarang, cybercrime, sebagai berikut. 1. Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berada di pasal 27. Berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, berada di pasal 28. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, ada di pasal 29. Akses ilegal, akses komputer pihak lain tanpa izin, dan cracking, berada di pasal 30. Intersepsi, penyadapan, perubahan, penghilangan informasi, ada di pasal 31. Gangguan terhadap data, pemindahan, perusakan, dan pembukaan informasi rahasia, ada di pasal 32. Gangguan terhadap sistem, virus, membuat sistem tidak bekerja, atau DOS, berada di pasal 33. Penyalahgunaan alat dan perangkat, ada di pasal 34. Menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing, pasal 35. Asas dan tujuan UU ITE. Pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas 1. Kepastian hukum, 2. Manfaat, 3. Kehati-hatian, 4. Etikat baik, dan 5. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tersebut. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat memproses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tanganan. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Terhadap cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya, dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
Setiap orang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi 1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. 2. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. 3. Penanda tanganan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seorang yang telah penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada etikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Pengelola nama domain adalah pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sebanyak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Bab 7. Perbuatan yang dilarang pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang 1. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Memiliki muatan perjudian. 3. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 4. Memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Setiap orang dengan sengaja dengan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individuan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 12 miliar rupiah. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum akses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. 1. Milik orang lain. Pidana maksimal selama 6 tahun dan denda maksimal sebanyak 600 juta rupiah. 2. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal 700 juta rupiah. 3. Dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dengan penjara maksimal 8 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Contoh-contoh korban UU ITE. Korban Facebook. 1. Yohanian. Komentar di Facebook tentang dugaan korupsi sebesar 4,7 triliun di Gereja Betani, Surabaya, terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. 2. Mirza Alfat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh atau UNIMAL di Lok Sumai, Aceh dianggap melakukan pelecehan atau syariat Islam atas komentar di Facebook. 3. Alexander An. Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat. 4. Yenike Ventaresti. Karena status Facebooknya ia dituntut 1,5 tahun penjara diadili di Pengadilan Negeri Surabaya.
Ex-An dipenjara 2,5 tahun dan didenda sebesar 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat. Korban Twitter, SMS, dan BBM. Beni Handoko mentweet mengenai tuduhan korupsi kepada Misbahun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS, sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. 2. Muhammad Fajrizka Mirza mentweet tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi, ancaman 8 tahun penjara. 3. Anton Wahyu Pramono, SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo. 4. Muhammad Arsyad, aktivis Garda Tipikor, ditahan setelah menulis status BBM mengindikasi korupsi Nurdin Halid. Korban blog dan lain-lain. 1. Musni Usmar, mantan ketua komite sekolah SMAN 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjadi tersangka penyebaran nama baik setelah menulis di blog. 2. Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs change.org. 3. Prita Mulyasari menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional, sempat ditahan 22 hari, dinyatakan bebas Februari 2013. 4. Doni Suwandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online niasbangkit.com, NBC, dituntut Bupati Nias Selatan Idealisme Daci terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan.